itu setiap hari menghasilkan begitu banyak limbah, mulai dari sisa makanan, sampah plastik, dan air kotor yang berasal dari rumah kita. Tanpa kita sadari, limbah ini mengalir ke sungai, laut, dan dapat mencemari lingkungan sekitar kita. Akhirnya ekosistem rusak, makhluk hidup dapat terancam, dan serta kesehatan kita dapat terganggu. Limbah cair adalah air sisa buangan yang berasal dari berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri, kegiatan pertanian yang mengandung banyak bahan berbahaya yang beracun yang bisa mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan benar. Teman-teman tahu nggak? Ternyata limbah cair itu ada banyak jenisnya. Yuk simak video selanjutnya. Yang pertama ada limbah cair industri. Limbah cair industri dihasilkan dari proses industri yang mengandung bahan kimia, logam berat, dan zat bahan kimia yang beracun lainnya. Yang kedua, limbah cair pertanian. Limbah cair pertanian dihasilkan dari kegiatan pertanian seperti pestisida, pupuk, dan sisa air irigasi yang bisa mencemari sumber air dengan bahan kimia. Adapun yang ketiga, limbah cair medis. Limbah cair medis dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik yang mengandung patogen dan bahan kimia yang berbahaya. Yang terakhir ada limbah cair domestik. Teman-teman tahu nggak sih apa itu limbah cair domestik? Ternyata limbah domestik itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya limbah rumah tangga. Contohnya seperti limbah dapur, limbah kamar mandi, serta limbah cucian. Ini mencakup air buangan yang mengandung senyawa organik, padatan tersuspensi, lemak, serta bahan kimia dari sabun dan deterjen. Jika tidak diolah dengan baik, limbah domestik dapat menyebabkan pencemaran pada air dan tanah, gangguan kesehatan terhadap manusia, serta kerusakan ekosistem. Proses pengolahan limbah domestik ada 3 proses, yaitu proses fisik, proses kimia, dan proses biologis. Yang pertama ada proses fisik. Proses fisik dalam pengolahan limbah memanfaatkan sifat fisik material untuk memisahkan atau menghilangkan kontaminan. Proses fisik meliputi pertama, screening atau penyaringan. Proses ini dilakukan untuk memisahkan benda-benda padat besar seperti plastik, kertas, dan sampah lainnya menggunakan saringan kasar. Kedua, ada sedimentasi. Menggunakan prinsip gravitasi, partikel padat dengan berat jenis lebih tinggi daripada air mengendap ke dasar tangki. Ketiga, ada floatasi. Dalam proses ini, udara ditiupkan ke dalam air limbah, menghasilkan gelembung yang membawa partikel padatan ringan atau minyak ke permukaan, di mana partikel ini bisa dipisahkan dengan mudah. Kedua, ada proses kimia. Proses ini penting untuk menangani bahan-bahan yang sulit dihilangkan hanya dengan proses fisik atau biologis, seperti zat beracun atau bahan kimia yang stabil. Proses kimia meliputi koagulasi dan flokulasi. Koagulasi adalah proses menambahkan bahan kimia seperti alum atau besi klorida yang menyebabkan partikel kecil dalam limbah bergabung menjadi partikel lebih besar. Netralisasi. Netralisasi ini membantu melindungi organisme dalam proses biologis dan mencegah kerusakan lingkungan. Oksidasi. Proses ini menggunakan oksidator kuat, misalnya ozon atau klorin, yang menghancurkan senyawa organik atau zat beracun dalam limbah. Ketiga, ada proses biologis. Proses biologis adalah inti dari pengolahan limbah cair domestik karena menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan zat organik. Proses biologis meliputi pengolahan aerobik. Proses ini menggunakan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan zat organik dalam limbah. Salah satu contoh umum adalah proses lumpur aktif, di mana mikroorganisme dicampurkan dengan limbah dalam tangki aerasi. Pengolahan anaerobik. Pada proses ini, mikroorganisme bekerja tanpa oksigen untuk menguraikan zat organik, biasanya menghasilkan zat metana sebagai produk sampingan. Filter biologis atau biofilter. Limbah dialirkan melalui media yang ditempati mikroorganisme. Kolam oksidasi atau oxidation pond. Kolam besar digunakan untuk menguraikan zat organik secara alami. Di kolam ini, bakteri dan alga secara alami menguraikan senyawa organik dalam limbah dengan bantuan sinar matahari dan oksigen dari udara.
Dampak-dampak dari limbah domestik yang tidak diolah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Yang pertama ada kesehatan. Limbah mengandung patogen atau bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan penyakit seperti diare dan tifus. Bahan kimia dalam limbah juga menyebabkan iritasi dan kerusakan organ. Yang kedua, lingkungan air. Limbah kaya nutrien bisa menyebabkan eutrofikasi yang mengurangi oksigen di air dan membunuh ikan. Limbah juga bisa mencemari air tanah, merusak kualitas air minum. Ketiga, tanah. Limbah mengandung bahan kimia yang dapat menurunkan kesuburan dan meracuni tanah, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 4. Udara. Limbah yang membusuk menghasilkan bau tak sedap dan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. 5. Ekosistem. Limbah dapat membunuh organisme penting untuk mengganggu rantai makanan yang merusak kesetimbangan ekosistem. Setelah melihat dampak dan cara pengelolaan limbah cair domestik, semoga kita semua terdorong untuk lebih peduli terhadap limbah yang kita hasilkan setiap hari. Kebersihan air dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan tindakan kecil dari kita bisa menjaga lingkungan agar tetap sehat. Mari bersama-sama menjaga kebersihan air dan lingkungan untuk kehidupan lebih sehat dan lestari. Thank you for watching. Mulai. Potong bayoy. Setelah melihat Setelah melihat dampak dan cara pengelolaan limbah cair domestik, kenapa gue? Nah, kenapa tidak dia?